Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nabil Ghazali dengan NPM 215230058. Saya Daniel Alfiansa dengan NPM 2152397. Dan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan dalam Perubahan Model Kaizen. Latar belakang, asal-usul konsep Kaizen. Istilah Kaizen berasal dari bahasa Jepang yang berarti perubahan baik atau perbaikan berkelanjutan. Konsep ini lahir dari praktik manajemen yang dikembangkan di Jepang pasca Perang Dunia II untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam organisasi. Kaitan dengan kepemimpinan, dalam penerapan Kaizen, kepemimpinan menjadi elemen kunci. Pemimpin tidak hanya bertugas memberi arahan, tetapi juga menciptakan budaya yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan karyawan. Kaizen dan tantangan perubahan. Materi ini mencatat bahwa kepemimpinan efektif sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan. Pemimpin yang kuat mampu memotivasi tim untuk beradaptasi dan terus belajar di tengah perubahan yang terjadi. Aplikasi Kaizen dalam organisasi. Kaizen bukan hanya sebuah metode, tetapi merupakan filosofi manajemen yang melibatkan semua anggota organisasi, mulai dari tingkat atas hingga pekerja garis depan dalam upaya meningkatkan kinerja melalui langkah-langkah kecil dan berkelanjutan. Rumusan masalah. Apa pengertian Kaizen dan bagaimana kaitannya dengan kepemimpinan? Filosofi manajemen yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek organisasi. Kepemimpinan berperan penting dalam penerapan Kaizen, karena pemimpin harus mampu menciptakan visi yang jelas, memotivasi karyawan, dan mendorong budaya perbaikan yang konsisten. Apa saja komitmen manajemen yang diperlukan dalam penerapan Kaizen? Komitmen dari manajemen meliputi dukungan jangka panjang, penyediaan sumber daya, dan partisipasi aktif dalam proses Kaizen. Manajemen harus menunjukkan dedikasi terhadap perbaikan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan penerapannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana karyawan dapat mendukung implementasi Kaizen? Pemberdayaan karyawan merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang inovatif dan produktif. Dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk berkontribusi dan menyuarakan ide mereka, organisasi dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kolektif untuk mendorong perbaikan yang efektif. Dan selanjutnya, apa itu Gemba Walk dan bagaimana praktik ini berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan? Gemba Walk adalah praktik di mana pemimpin mengunjungi langsung ke tempat kerja, disebut Gemba, untuk memahami proses, masalah, dan tantangan yang dihadapi karyawan. Dengan demikian, pemimpin dapat memberikan solusi nyata dan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi kerja, yang pada akhirnya mendorong perbaikan. Selanjutnya, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan Kaizen dalam organisasi? Strategi penerapan Kaizen mencakup edukasi karyawan tentang prinsip Kaizen, pembentukan tim Kaizen untuk merancang solusi, penggunaan alat seperti 5S dan analisis sebab akibat, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur keberhasilan. Kaizen dan kepemimpinan. Kaizen sebagai filosofi perbaikan berkelanjutan. Kaizen adalah konsep manajemen yang berasal dari Jepang dan secara harfiah berarti perubahan baik atau perbaikan berkelanjutan. Filosofi ini menekankan pentingnya melakukan perbaikan kecil tetapi konsisten dalam semua aspek organisasi operasional, proses kerja, hingga kualitas produk atau layanan. Kaizen melibatkan semua anggota organisasi dari manajemen puncak hingga karyawan garis depan untuk berkolaborasi dan memberikan kontribusi dalam mencapai efisiensi dan produktivitas.
Tujuan utamanya adalah menciptakan budaya yang menghargai inovasi, efisiensi, dan kesempurnaan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang lebih baik untuk mencapainya. Metode seperti 5S, analisis akar masalah, dan Gemba Walk sering digunakan untuk mendukung implementasi Kaizen. Peran pemimpin dalam menciptakan budaya Kaizen. Pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan dan menjaga budaya Kaizen. Beberapa peran utama pemimpin dalam penerapan Kaizen meliputi membangun visi yang jelas. Pemimpin harus merumuskan visi yang kuat tentang perbaikan, berkelanjutan, dan mengkomunikasikannya kepada seluruh anggota organisasi. Visi ini berfungsi sebagai panduan yang menginspirasi tim untuk bekerja bersama-sama menuju tujuan yang sama. Motivasi dan pemberdayaan. Pemimpin harus mampu memotivasi karyawan untuk berkontribusi dalam inisiatif Kaizen. Mereka juga perlu memberikan ruang dan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan solusi, sehingga mereka merasa dihargai dan berdaya. Mendukung inovasi dan kolaborasi. Dalam budaya Kaizen, pemimpin bertugas menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kerjasama. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Gembawok. Pemimpin yang efektif sering mengunjungi tempat kerja untuk memahami tantangan yang dihadapi karyawan. Praktik ini menunjukkan kepedulian pemimpin sekaligus membantu menemukan solusi praktis untuk perbaikan. Selanjutnya, komitmen manajemen. Dalam komitmen manajemen ini ada 2 poin penting yang kita akan bahas. Yang pertama, dukungan sumber daya. Manajemen perlu menyediakan sumber daya mencakup, yaitu ada anggaran untuk pelatihan dan implementasi program Kaizen. Yang kedua, itu waktu yang cukup untuk menyelesaikan inisiatif perbaikan. Dan yang terakhir, alat dan teknologi yang relevan untuk mendukung karyawan dalam meningkatkan produktivitas. Terus, poin yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan yang mendukung melibatkan yaitu budaya organisasi yang mendorong keterbukaan dan inovasi. Selanjutnya, proses komunikasi 2 arah antara manajemen dan karyawan. Dan yang terakhir, pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi karyawan. Selanjutnya, pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan produktif. Karyawan perlu diberikan ruang untuk berkontribusi melalui ide dan masukan mereka. Dengan memperdayakan karyawan, organisasi dapat memanfaatkan pengetahuan kolektif untuk mencapai solusi yang efektif. Pemberdayaan karyawan. Contoh beberapa langkah-langkah pemberdayaan yang efektif. Pelatihan dan pengembangan keterampilan. Berikan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Dorong mereka untuk mengikuti program pengembangan karir seperti kursus, sertifikasi, atau lokal karya. Kedua, membuka saluran komunikasi yang terbuka. Sediakan forum atau pertemuan rutin di mana karyawan dapat menyusun ide, saran, atau masukan mereka tanpa takut dihukum. Gunakan sistem seperti kotak saran digital atau diskusi tim reguler untuk mendengarkan opini mereka. Yang ketiga, memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang langsung berkaitan dengan tugas mereka. Berikan kepercayaan kepada mereka untuk menentukan solusi atas tantangan di tempat kerja. Yang keempat, menyediakan akses ke sumber daya. Pastikan karyawan memiliki alat, teknologi, dan informasi yang mereka butuhkan untuk bekerja dengan efisien. Sediakan mentor atau pelatih untuk membantu mereka mengatasi tantangan profesional. Selanjutnya, pengakuan dan apresiasi. Akui kontribusi karyawan secara terbuka, baik melalui penghargaan formal, pujian pribadi, atau apresiasi tim. Bangun budaya yang merayakan keberhasilan kecil maupun besar. Untuk yang terakhir,
Fokus pada keseimbangan kehidupan kerja. Pastikan karyawan merasa dihargai dengan memberikan fleksibilitas kerja seperti kebijakan kerja jarak jauh atau jam kerja fleksibel. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan. Pengertian dari Gemba Walk. Gemba Walk adalah praktik di mana pemimpin atau manajer turun langsung ke tempat kerja, dikenal sebagai Gemba dalam bahasa Jepang, yang berarti lokasi nyata. Tujuannya adalah untuk memahami proses kerja secara langsung, mengidentifikasi masalah, serta melihat peluang perbaikan berkelanjutan. Manfaat utama dari Gemba Walk meliputi pemahaman yang mendalam, memahami kondisi nyata di lapangan sehingga keputusan yang diambil lebih akurat. Identifikasi masalah, mengamati kendala atau pemborosan dalam proses kerja. Peningkatan kolaborasi, memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan melalui interaksi langsung. Selanjutnya, Gemba Walk. Gemba Walk adalah praktik di mana pemimpin atau manajer turun langsung ke tempat kerja, yang dikenal sebagai Gemba dalam bahasa Jepang, yang berarti lokasi nyata. Tujuannya adalah untuk memahami proses kerja secara langsung, mengidentifikasi masalah, serta melihat peluang perbaikan berkelanjutan. Manfaat utama Gemba Walk meliputi pemahaman mendalam, memahami kondisi nyata di lapangan kerja sehingga keputusan yang diambil lebih akurat. Identifikasi masalah, mengamati kendala atau pemborosan dalam proses kerja. Peningkatan kolaborasi, memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan melalui interaksi langsung. Dan motivasi karyawan, membuat karyawan merasa lebih dihargai karena ide dan masukan mereka didengarkan. Dan bagaimana Gemba Walk mendukung Kaizen? Gemba Walk mendukung Kaizen dengan cara menghubungkan pemimpin yang realitas kerja sehingga perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Mendorong budaya keterlibatan di mana seluruh tim merasa bagian dari solusi. Mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya dengan solusi langsung di tempat kerja. Membangun kepercayaan antara pemimpin dan karyawan melalui komunikasi dan interaksi. Selanjutnya, strategi penerapan Kaizen. Dalam strategi penerapan Kaizen ini, ada 3 poin yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu ada membangun budaya Kaizen. Budaya Kaizen adalah dasar penerapan perbaikan berkelanjutan di organisasi. Dan langkah-langkah membangun budaya Kaizen meliputi mengedukasi karyawan tentang prinsip Kaizen melalui pelatihan dan workshop. Dan mendorong keterlibatan semua lapisan organisasi dari manajemen hingga pekerja garis depan. Yang kedua ada menggunakan metode 5S. Dalam metode 5S ini mencakup seri, sort, memisahkan item yang tidak diperlukan dari area kerja, ada Seitan, set in order, mengatur barang dengan rapi untuk mempermudah akses, ada Seise atau sign, membersihkan area kerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dan selanjutnya ada Seiketsu atau standardize, menciptakan standar untuk menjaga keteraturan, dan yang terakhir ada Shinsuke atau sustain, membiasakan diri dengan praktik ini secara konsisten. Metode 5S membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Dalam strategi penerapan Kaizen ini, di poin ketiga, kita bisa mengamati kinerja proses dan hasil untuk memastikan implementasi bekerja sesuai rencana. Dan memberikan umpan balik kepada karyawan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses. Langkah ini kemungkinan organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi, menjadi Kaizen sebagai filosofi yang berkelanjutan. Tantangan dan cara menghadapinya. Tantangan dalam menerapkan Kaizen. Resistensi terhadap perubahan.
Banyak karyawan yang merasa nyaman dengan cara kerja lama sehingga enggan mencoba metode baru. Lalu ada kurangnya konsistensi. Setelah fase awal implementasi, sulit bagi organisasi untuk menjaga semangat dan komitmen terhadap Kaizen. Keterbatasan sumber daya, terbatasnya waktu, anggaran, atau alat yang diperlukan untuk menjalankan perbaikan berkelanjutan. Kurangnya dukungan manajemen. Jika manajemen tidak menunjukkan komitmen penuh, proses Kaizen dapat terhenti. Solusi untuk mengatasi tantangan: mengelola perubahan dengan bijak, sosialisasikan manfaat Kaizen kepada seluruh karyawan, buat mereka merasa menjadi bagian dari solusi, mendorong konsistensi, tetapkan rutinitas seperti pertemuan Kaizen secara berkala untuk memantau perkembangan, optimalisasi sumber daya, prioritaskan area dengan dampak tinggi untuk perbaikan dan alokasikan sumber daya secara strategis. Komitmen manajemen yang kuat. Manajemen perlu terlibat aktif dalam mendukung dan mengapresiasi inisiatif Kaizen. Dan yang terakhir, pada materi ini dapat kita simpulkan Kaizen adalah filosofi perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh organisasi. Kepemimpinan berperan penting sebagai pendorong utama, membangun visi, memotivasi tim, dan menciptakan budaya inovasi. Ada dampak positif bagi organisasi, yaitu peningkatan produktivitas. Proses menjadi lebih efisien dengan mengurangkan pemborosan, kualitas yang lebih baik, produk dan layanan yang dihasilkan lebih konsisten, kepuasan karyawan, budaya pemberdayaan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, dan yang terakhir, keberlanjutan bisnis. Organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan pasar.